Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita bertemu kembali sebelum kita sama-sama mengawali hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa dalam surga yang mulia, terima kasih penyertaan-Mu buat kami Bapa. Buat pagi hari ini Kau masih beri kesempatan buat kami untuk melanjutkan kehidupan Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap kami Bapa. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa juga buat teman-teman kami yang saat ini masih isolasi di rumah ataupun ada yang di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa beri penghiburan, beri kekuatan Bapa, dan kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hari ini bersama denganmu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita masih belajar dalam Kisah Rasul. Buat pagi ini kita akan belajar pasal 15 ayat 22 sampai yang ke 34 saudara. Perikopnya jawab kepada Antiokhia. Saya akan bacakan, saudara bisa menyimaknya. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapatkan pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus, yang kami kasih, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawa karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan daging-daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya telah menghiburkan. Yudas dan Silas juga adalah nabi lama, menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktunya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepaskan mereka dalam damai untuk kembali mereka kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, ini adalah cerita di Kisah Rasul yang ceritanya seperti ini, saudara. Ini jemaat di Antiokhia, saudara. Jadi ada sesuatu yang harus kurang sejalan gitu ya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Karena apa? Banyak yang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di zaman ini ya. Karena pesan itu tidak tersampaikan dengan benar. Maka penatua-penatua, rasul-rasul itu mengutus 4 orang di kisah ini, yaitu siapa? Paulus, Barnabas, Yudas, bukan Yudas Iskariot, tapi ini Yudas yang disebut Barsabas, dan yang lain Silas. Mereka berempat adalah orang yang akan diutus untuk apa? Membawa surat ini secara tertulis dan akan menyampaikan secara lisan kepada jemaat di Antiokhia. Ceritanya seperti itu. Dan
isi surat tadi sudah saya bacakan, saudara, di mana jangan makan persembahan berhala dan lain sebagainya, karena mereka ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, saudara. Dan tapi yang menarik, saudara, itu di ayat yang 28 yang pagi hari ini yang akan kita sama-sama pegang ayat itu bersama-sama. Dan ini pernah dibahas di gereja Tuhan di tempat kita, ayat ini. Saya akan bacakan ayat yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kata yang merema ialah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ada kesepakatan antara apa? Manusia dengan Roh Kudus. Mungkin bisa ada keputusan Roh Kudus dan keputusan saya kalau saudara pribadi, tapi kalau secara komunitas ada keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, ada kesepakatan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada desain khusus yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu adalah manusia diciptakan memiliki yang namanya kehendak bebas. Ngerti ya? Kita punya kehendak bebas. Dan di zamannya Nuh, Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia. Kan apa? Kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa. Maka manusia itu akan sangat gampang selama masih ada di dalam dunia, akan sangat mudah untuk berbuat dosa. Gampang sekali. Karena dosa itu mengintip setiap waktu buat kita. Tetapi yang kita nggak boleh tinggal di dalam dosa. Tapi kita ini manusia berdosa yang kita berusaha untuk apa? Untuk tidak menjadi orang yang tinggal di dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan pernah kecewa menciptakan manusia, maka Tuhan berikan air bah di zaman Nuh. Dan memang kecenderungan manusia, saudara dan saya itu berbuat dosa, saudara. Tidak ada yang orang baik, ya. Yang ada Roh Kudus yang membuat saudara menjadi orang yang baik. Jadi kalau kita merasa baik itu pun tidak bisa. Itu sudah salah. Itu ada sombong, itu adalah kekuatan manusia. Tetapi kecenderungan manusia adalah nggak baik. Oleh karena itu kita tetap tinggal di dalam Roh Kudus. Dan manusia punya kehendak bebas, saudara. Jadinya Tuhan nggak bisa mengontrol manusia, karena Tuhan bisa memberikan kehendak bebas itu buat saudara dan saya. Tetapi kembali, saudara, ketika saudara mengambil keputusan ataupun saudara ingin melakukan sesuatu, ayat yang 28 tadi sangat prima. Pastikan keputusan yang kita lakukan itu bukan keputusan pribadi sendiri atau komunitas, tapi harus dengan dasar keputusan Roh Kudus. Bahasa yang sering kita dengar itu alignment, ya. Alignment dengan keputusan kita, alignment dengan keputusan Roh Kudus. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan tentunya pagi hari ini kita mau sama-sama, saudara, itu butuh proses untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan. Amin. Jadi gak bisa spontan. Karena kita akan terkadang cenderung kita melakukan diri kita sendiri yang nomor satu, ya kan. Cenderung kita tanpa Roh Kudus, tanpa tanya Roh Kudus kita melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi itu butuh waktu, itu butuh kekuatan, itu butuh tuntunan. Oleh karena itu, mari sama-sama pagi hari ini kita mau belajar sama-sama sehari ini, ya kan, untuk memulai. Ketika kita mengambil keputusan, kita ambil bersama dengan Roh Kudus. Pastikan keputusan saudara dan saya, tindakan saudara dan saya itu sesuai dengan ketentuan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, biarlah pagi hari ini firman Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa Tuhan menjaga hidup saudara, tetap semangat, jaga hati, jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus.